Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran secara online. Baiklah anak-anakku semuanya, hari ini Bu Andan akan memberikan materi bimbingan konseling tentang bidang bimbingan karir lulus SMA, SMK, dan MA. Mau kemana ya? Itu materinya. Baiklah anak-anakku, kalian bisa menyimak dan melihatnya di layar berikut. Setelah kalian nanti lulus SMA, SMK maupun MA, bingung nggak mau kemana? Pasti banyak yang bingung. Mau kuliah atau mau bekerja? Di layar kalian bisa melihat mau nerusin kemana? Itu adalah pertanyaan yang sering kali dilontarkan sesudah menyelesaikan studi SLTA. Tidak hanya diri kita yang melontarkan untuk orang lain, tapi juga orang lain yang melontarkan pertanyaan tersebut ke diri kita. Kita saksikan refleksinya. Waktu kalian masih kelas 10, seorang guru akan bertanya ke kalian, lulus dari SLTA mau melanjutkan kemana nak? Kemudian kalian akan menjawab, mau langsung kerja Bu Guru. Ketika kalian naik di kelas 11, akan muncul pertanyaan lagi. Sebentar lagi kalian kelas 12. Rencana setelah lulus mau kemana? Bingung Bu Guru, rencana mau bekerja sambil kuliah. Kemudian saat kalian di kelas 12, seorang guru akan bertanya lagi ke kalian, sebentar lagi kalian lulus. Sudahkah kalian menentukan tujuan kalian mau melanjutkan ke perguruan tinggi ataukah kalian mau bekerja? Murid A akan menjawab, saya kerja Bu. Yang murid B akan menjawab, saya akan kuliah Bu. Kemudian setelah lulus dan kalian mengambil ijazah, bertemu lagi dengan Bu Guru, kalian akan ditanya lagi, sekarang A melanjutkan kemana? Saya kuliah Bu. Kemudian guru tersebut akan lanjut bertanya, bukannya dulu rencana mantap mau bekerja ya? Kemudian sama si murid A dijawab, lah gimana lagi Bu, cari kerja ternyata sulit. Dan menganggur di rumah itu tidak enak. Daripada menganggur, lebih baik saya kuliah Bu. Kemudian Bu Guru tersebut bertanya kepada si B, sekarang B melanjutkan kemana? Saya kerja Bu. Loh, bukannya dulu rencana mantap mau kuliah ya? Iya Bu, tapi gimana lagi, saya daftar kuliah tidak diterima. Sedangkan menganggur di rumah itu tidak enak. Daripada menganggur, lebih baik saya kerja Bu, kerja apa adanya. Dari refleksi-refleksi itu tadi, kita lanjut ke karir dan perguruan tinggi. Sebelum memasuki dunia karir maupun perguruan tinggi, maka sebaiknya kalian memperhatikan beberapa hal berikut. Minat merupakan faktor utama yang perlu dipertimbangkan sebelum menentukan mau melanjutkan ke perguruan tinggi ataupun mau bekerja. Jangan sampai terjadi kegagalan dikarenakan tidak sesuai dengan minat kalian. Kemudian biaya. Jika kalian memilih untuk melanjutkan ke perguruan tinggi setelah lulus, maka kemampuan keuangan sangat menentukan pilihan kalian. Biaya merupakan faktor terpenting berikutnya yang harus diperhitungkan jika kalian mau melanjutkan ke perguruan tinggi.
Kuliah di perguruan tinggi melibatkan banyak sekali komponen biaya. Kemudian prospek. Jika kalian melanjutkan ke perguruan tinggi, kalian perlu memperhatikan prospek kedepannya. Dari ratusan program studi yang ditawarkan perguruan tinggi baik swasta maupun negeri, tentu tidak semuanya menjanjikan prospek pekerjaan yang cerah di masa depan. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan perguruan tinggi, kalian bisa lihat di layar berikut, yaitu reputasi. Perguruan tinggi yang bersangkutan secara umum dikenal sebagai perguruan tinggi yang baik, memiliki sarana belajar mengajar yang baik dengan fasilitas yang memadai. Kemudian cek status akreditasi. Program studi yang sudah dinyatakan terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT atau berhak untuk menyelenggarakan sendiri semua kegiatannya. Kemudian faktor selanjutnya, jalur dan jenjang pendidikan. Pendidikan tinggi di Indonesia mengenal 2 jalur pendidikan, yaitu jalur akademik atau jenjang sarjana dan jalur profesional atau jenjang diploma. Jalur akademik menekankan pada penguasaan ilmu pengetahuan, sedangkan jalur profesional menekankan pada penerapan keahlian tertentu. Jenjang sarjana membutuhkan waktu lebih lama bila dibandingkan dengan jenjang diploma. Kemudian gelar dan sebutan. Gelar akademis akan diberikan kepada mereka yang telah menyelesaikan pendidikan melalui jalur akademik atau jenjang sarjana. Misal, sarjana ekonomi atau SE, sarjana hukum atau SH, dan yang lain-lainnya. Sedangkan untuk yang telah menyelesaikan pendidikan melalui jalur profesional atau jenjang diploma akan mendapatkan sebutan profesional seperti ahli media komputer atau AMD.Com. Faktor selanjutnya adalah fasilitas pendidikan. Fasilitas pendidikan seperti laboratorium komputer, laboratorium akuntansi, laboratorium bahasa, dan laboratorium lain-lainnya. Kemudian bengkel, studio, dan perpustakaan sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan mahasiswanya. Apalagi untuk jalur profesional yang bersifat aplikatif dan menekankan pada keterampilan. Jadi fasilitas pendidikan ini sangat penting sekali untuk diperhatikan. Kemudian kualitas dan kuantitas dosen. Kalian perlu untuk mengetahui berapa banyak dosen tetap yang ada di perguruan tinggi yang ingin kalian daftar. Kalian perlu mengetahui berapa banyak dosen tetap yang bergelar S2, S3, dan mungkin sudah ada yang bergelar profesor di perguruan tinggi yang kalian tuju, terutama di perguruan tinggi swasta. Kualitas keilmuan Anda sangat banyak ditentukan oleh mereka. Baiklah anak-anakku, sebelum kalian menentukan mau kemana setelah kalian lulus nanti, ada baiknya kalian mengetahui dulu ketika kalian mau melanjutkan ke perguruan tinggi, kalian cari tahu tentang perguruan tinggi yang ingin kalian tuju. Dan ketika kalian menetapkan diri kalian, ketika lulus kalian akan bekerja, maka pekerjaan apakah yang cocok untuk diri kalian? Silakan kalian gali minat dan kalian cari tahu kalian akan melanjutkan ke perguruan tinggi apa dan kalian akan bekerja di mana.
Baiklah anak-anakku, sekian materi hari ini. Sampai berjumpa lagi di materi-materi bimbingan konseling selanjutnya. Salam sayang selalu dari Bu Andan. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thanks for watching.